Oke, ini adalah video kedua setelah saya menyampaikan video tentang bagaimana caranya dengan SSRA atau Super Speed Reading Alpha Theta Anda bisa mendapatkan 15 miliar. Apakah artinya dengan membaca Anda bisa mendapatkan 15 miliar? Sebetulnya ya sangat mungkin kalau Anda membaca buku tentang kewirausahaan misalnya dan kemudian Anda mempraktekannya bisa jadi. Tapi kan nggak semudah itu ya. Namun sedikitnya Anda memang harus kuat dalam literasi untuk berbisnis. Yang dimaksud literasi itu diantaranya adalah membaca, menulis, berbicara, numerasi, dan literasi tentang digital. Nah, tiga hal ini bisa membuat Anda menjadi kaya raya atau mendapatkan 15M dengan modal hanya $100. Nah, bagaimana caranya? Tentunya tidak hanya dengan membaca saja, tapi memahami apa yang Anda baca dan mempraktekkan apa yang Anda baca. Oke, apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah kita harus berpikir positif terhadap bisnis apapun yang ditawarkan kepada kita. Karena rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Anda mungkin pernah mengalami, bahkan rezeki itu datang dari musuh kita. Karena itulah kita harus tetap bersilaturahmi. Tidak ada permusuhan. 100 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Bukan saja pada orang, tapi pada bisnis. Banyak di antara kita yang antipati terhadap bisnis, misalnya multi level marketing, asuransi, cryptocurrency, digital marketing, yang pada akhirnya membuat Anda susah sendiri. Bahwa kita pernah tertipu oleh bisnis, yes, saya pun pernah. Bahwa kita pernah dikecewakan oleh sebuah bisnis, yes, saya juga pernah, Anda juga pernah. Tapi apakah itu membuat kita membenci sebuah bisnis? Kalau Anda berpendapat seperti itu, Anda salah. Karena saya orang yang berkali-kali diajak oleh teman saya untuk melakukan suatu bisnis. Dan ketika gagal, apakah saya marah pada dia? Tidak, karena ketika dia memberikan informasi kepada saya dan mengajak saya, kemudian saya setuju, saya anggap itu merupakan tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab dia. Tapi sebagai seorang leader, dia harus membantu saya bagaimana caranya agar saya bisa sukses dalam bisnis ini. Dan saya yakin dia tidak ada maksud menjerumuskan, tidak ada maksud menipu, tidak ada maksud membuat kita susah, tapi mengajak kita untuk sejahtera. Nah, ini harus kita hargai. Dengan demikian dia tidak bosan mengajak kita yang bisa jadi salah satu dari bisnis yang dia informasikan kepada kita, peluang yang luar biasa yang kita setuju di dalamnya. Nah, begitu juga dengan bisnis multi level marketing, asuransi, cryptocurrency, digital marketing. Saya berkali-kali diajak orang untuk ikut presentasi. Oke, Anda beruntung karena saya selalu membuat Anda tidak rugi dalam mengikuti bisnis yang saya rekomendasi bagus gitu ya. Misalnya Anda membayar sesuatu, saya berikan Anda pelatihan. Nah, dengan demikian anggap saja modal yang Anda tanamkan atau investasi yang Anda tanamkan adalah investasi untuk otak yang memang ilmunya sudah Anda dapatkan dan saya tidak perlu mengembalikan apapun pada Anda. Tapi bagaimana kalau saya memberikan sesuatu yang bisa memberikan harapan pada Anda? Mana yang Anda pilih? Mengikuti bisnis begitu saja? Apa kata teman Anda bayar? Atau Anda membayar ilmu dari saya yang bermanfaat untuk Anda, tapi uang itu saya kembalikan untuk Anda? Nah, itulah saya. Jadi kalau Anda berbisnis dengan saya tidak mau membuat Anda rugi ketika suatu bisnis tidak seperti apa yang diharapkan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda tentang bagaimana kita melipat gandakan uang kita. Kita tidak bisa berbisnis konvensional menggunakan cara-cara lama. Ini era digitalisasi. Segala sesuatunya sudah melalui internet, robot, dan artificial intelligence sekarang. Kalau di HP Anda ada 1.000 orang, bahkan 10.000 orang, itu terlalu sedikit. Sekarang Anda harus punya data, setidak-tidaknya 100.000 data. Itulah sebabnya salah satu profesi yang akan muncul di era industri 4.0, 5.0 adalah big data. Orang yang memiliki data. Orang berlomba-lomba dengan segala cara mengumpulkan data. Dengan sekali klik mereka bisa mengirimkan ke puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Itulah yang membuat banyak orang yang berbisnis di konvensional frustasi. Nah, oke, apa sekarang tren bisnis saat ini dan di masa yang akan datang? Yang pertama adalah pasti digital marketing.
Anda harus melakukan semuanya dengan menggunakan internet, robot, dan artificial intelligence. Oke, nanti mengenai digital marketing ini, kalau Anda bergabung dalam bisnis ini, saya ajarkan. Ya, Anda selain mendapatkan pelatihan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, Anda juga akan belajar digital marketing dari saya. Mau belajar itu kan? Oke, nanti akan saya beri Anda pelatihan ini. Ya, tidak saja orang yang bergabung di bawah saya, tapi orang yang bergabung di bawah Anda. Karena ini sistem adalah referral, jadi ada sistem member get membernya. Oke, nah bicara tentang member get member, salah satu bisnis yang sekarang bahkan digunakan oleh perusahaan besar, yang kalau tidak dia gunakan dia akan mati, adalah sistem referral atau member get member. Referral bisa menjadi satu layer, ya, atau satu tiers, atau 2, 3, 4, 5, dan ada yang tidak terbatas. Nah, orang mengatakan ini dengan multi level marketing. Nah, banyak orang yang anti dengan multi level marketing karena dia tidak berhasil di bisnis itu. Ketika orang tidak berhasil dalam sebuah bisnis, dia mengatakan itu bisnis tipu-tipu. Yang lebih parah lagi, dia menjadi antipati. Anda sangat keliru besar, Anda tidak akan pernah bisa maju. Saya mengikuti multi level marketing sejak tahun 1980-an. Bahkan saya ingin sekali bagaimana pelatihan-pelatihan di Alpha Theta bisa menggunakan sistem jaringan atau referral atau multi level marketing. Karena dengan cara seperti itulah kita bisa mengubah bangsa kita untuk menjadi pembelajar. Semakin banyak ilmu diperkenalkan, semakin banyak masyarakat kita cerdas. Nah, bagaimana caranya mereka mau belajar? Ya mereka harus diiming-imingi, harus dijanjikan uang. Salah tak kalau misalnya kita menyuruh orang belajar kemudian kita kasih uang. Akhirnya dia tergantung mau belajar kalau ada uang. Ini kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya kita iming-iming, kalau kamu bisa mengajak orang untuk belajar tentang membaca cepat, maka kamu akan kami kasih komisi. Nah, ini tentunya akan membuat dia akan tertarik untuk memperkenalkan pelatihan baca cepat, pelatihan digital marketing, pelatihan bagaimana cara yang berwirausaha. Oke, sekarang kita bicara multi level marketing. Apa jeleknya multi level marketing? Nggak ada. Ya, setelah saya ceritakan tadi, saya pikir semua orang mestinya menggunakan sistem jaringan. Sudah tidak saatnya lagi kita menggunakan iklan untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Nah, oke, kalau gitu apa itu multi level marketing? Multi level marketing adalah sebetulnya sistem pemasaran berjenjang, pemasaran langsung. Jadi Anda jangan anti dengan multi level marketing ya. Oke, nah mengenai multi level marketing, saya tidak bicara banyak soal ini karena saya yakinlah Anda sudah banyak tahu, apalagi Anda membaca, apalagi Anda pelaku MLM. Saya hanya ingin mengingatkan apa yang dikatakan Warren Buffett. Jika Anda tidur belum menghasilkan uang, maka bersiaplah Anda bekerja keras sampai mati. Lalu apa maksud dari Warren Buffett? Ya, itu pentingnya passive income. Anda tidak perlu bekerja, tapi orang lain bekerja. Atau mesin yang bekerja, dalam hal ini adalah aplikasi atau internet Anda. Kenapa pada saat Anda tidur, Anda menghasilkan uang? Karena di belahan bumi yang lain ada orang yang memiliki aktivitas bekerja sementara kita tidur. Ketika downline kita atau ada orang di sana yang sedang melakukan transaksi, kita dapat uang. Ketika kita bangun, mereka juga dapat uang. Ketika kita melakukan transaksi, kalau mereka adalah downline dari kita. Downline ini adalah istilah dalam multi level marketing ya. Downline adalah orang yang diliput oleh upline. Oke, saya telah belajar banyak buku Robert T. Kiyosaki. Seperti Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Retire Rich, Retire Young, ya. Dan yang cukup menarik adalah Business School. Kalau kita membaca buku Robert T. Kiyosaki tentang Cash Flow Quadrant, maka orang yang kaya adalah orang yang berada di kuadran kanan. Apa itu kuadran kanan? Adalah kuadran business owner dan investor. Uang bekerja untuk mereka. Sedangkan yang di kuadran kiri disebut dengan employee dan self-employed, pekerja yang digaji dan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Kalau kita misalnya tidak bisa bekerja pada saat itu, maka kita tidak dapat uang. Oke. Nah, sekarang tidak ada cara lain untuk menjadi kaya dan mendapatkan passive income kecuali Anda menjadi business owner dan investor. Apakah investor harus orang kaya? Tidak juga. Tidak punya uang pun bisa. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Oke. Nah, dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Business School, orang miskin mencari uang atau bekerja. Sedangkan
Orang kaya menciptakan jaringan. Jadi mereka menciptakan orang-orang yang membantu dia. Nah, inilah prinsip yang ada dalam multi level marketing atau bisnis referral. Robert T. Kiyosaki menyarankan atau merekomendasi bisnis jaringan ini. Terserah Anda mengartikannya sebagai multi level marketing atau referral. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua orang kini sudah beralih dengan menggunakan sistem jaringan atau referral atau multi level marketing. Hanya saja dalam multi level marketing di Indonesia regulasinya baru terbatas pada produk nyata, bukan produk jasa. Belum ada aturannya, belum ada regulasinya. Tapi kita harus jalan. Sekarang lihat marketplace yang ada. Dulu mereka tidak menggunakan referral, sekarang mereka menggunakan referral. Ya kita harus, kalau kita mengajak orang, kita mendapatkan komisi. Oke, nah itu satu, multi level marketing. Kenapa saya bicarakan ini? Karena kayak bisnis yang akan kami sampaikan bagaimana menciptakan uang $100 menjadi 15M ini terkait dengan multi level marketing. Walaupun kalau kita tidak menggunakan sistem ini, kita tetap bisa mencapai 15M tadi. Atau setidak-tidaknya 10M atau 5M dapatlah, tanpa menggunakan sistem jaringan juga. Kami sampaikan sistem jaringan agar Anda tahu bahwa sistem ini akan lebih luar biasa dan lebih dahsyat kalau menggunakan sistem jaringan. Tidak juga tidak mengapa. Itu satu. Yang kedua, saya ingin bicara tentang cryptocurrency. Pak Jokowi berkali-kali menyatakan di dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu di depan para pejabat Kementerian Keuangan, dia mengatakan bahwa sekarang ini sudah zamannya Internet of Things, blockchain, digital marketing, cryptocurrency, metaverse, NFT, dan sebagainya. Artinya ini adalah bisnis-bisnis yang sedang berlaku di seluruh dunia dan sedang marak. Tapi di Indonesia menjadi negatif karena kita tidak siap dan kita masih terkaget-kaget. Kita buat regulasi, ketika diberlakukan sudah tertinggal, begitu terus. Ya. Nah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kalau pemerintah lamban, kita harus tetap jalan. Karena kalau enggak, kita sekali lagi akan kalah. Semoga negara kita cepat menyadari ini, sehingga kita tidak tertinggal. Nah, oke, apa itu cryptocurrency? Saya ingin membatasi tentang cryptocurrency karena bisnis kita ada kaitan dengan cryptocurrency. Apa kelemahan dan kelebihannya? Apa untung dan ruginya? Baik, akan saya jelaskan ya. Saya sudah bertanya kepada ChatGPT ya. Anda tahu ChatGPT ya. Oke, cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital ya, yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Bitcoin adalah salah satu contoh cryptocurrency yang paling terkenal. Tapi ada juga banyak jenis lainnya seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin ya. Berikut ini adalah informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang cryptocurrency. Kita bicara kelebihannya dulu ya. Kelebihan cryptocurrency, satu, desentralisasi. Tidak ada otoritas sentral yang mengendalikan cryptocurrency. Ini berarti tidak ada pemerintah atau lembaga keuangan yang memiliki kendali di atasnya. Dua, transparansi. Sebagian besar transaksi cryptocurrency dapat dilihat di blockchain publik, ya, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Akses global. Cryptocurrency dapat diakses oleh siapapun di seluruh dunia dengan koneksi internet, memotong biaya dan hambatan untuk transfer uang internasional. Ketidakinflasian. Beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin memiliki pasokan terbatas yang dapat melindungi nilainya dari inflasi. Jadi artinya kalau Bitcoin diciptakan 1 miliar koin, dia tidak akan ditambah lagi. Ya, inilah yang membuat nilainya tinggi. Nah, apa kelemahannya cryptocurrency? Volatilitas tinggi. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif dan bisa naik turun secara drastis dan dalam waktu singkat. Nah, ini yang terjadi pada Bitcoin. Dulu harganya 100.000 ya. Sekarang 1 Bitcoin bisa 1 miliar. Bayangkan kalau Anda punya 10 Bitcoin yang Anda beli 10 tahun yang lalu, sekarang nilainya sudah berapa? Sudah mencapai 10 miliar. Di mana ada tempat investasi yang bisa mencapai nilai sekian. Bisa Anda cairkan? Bisa. Walaupun itu berupa cryptocurrency. Anda bisa menukarkan dalam bentuk dolar, dalam bentuk rupiah. Bisa di Indonesia dilakukan? Bisa. Kita ada Indodax. Tidak mesti harus keluar negeri. Artinya kalau sudah ada Indodax, berarti sudah diakui oleh pemerintah. Kedua, keamanan. Meskipun teknologi blockchain aman, ada risiko terkait dengan pertukaran cryptocurrency dan penyimpanan yang tidak aman.
3. Regulasi. Cryptocurrency masih menghadapi ketidakpastian regulasi di banyak yurisdiksi yang dapat mempengaruhi kestabilan dan penerimaan mereka. Beberapa negara bahkan ada yang sudah mulai menerima alat tukar berupa koin atau bitcoin, tapi ada juga yang tidak bisa menerima dan tidak mengizinkan karena itu harus ditukarkan dulu dalam bentuk rupiah, seperti halnya dolar. 4. Penggunaan kriminal. Karena anonimitasnya, cryptocurrency dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan perdagangan narkoba. Kita menabung uang di bank, kita ditanya identitasnya. Kita beli saham, ditanya identitasnya. Tapi kalau Anda beli cryptocurrency, Anda tidak ditanya identitasnya. Yang penting Anda tahu password Anda. Apa dampak dari cryptocurrency ini? 1. Keuntungan investasi. Banyak orang yang telah mendapatkan keuntungan dari investasi dalam cryptocurrency ketika nilainya baik. Kalau Anda mengaitkan ini dengan legalitas, dengan hukum, dengan agama, ya agak susah juga ya. Benar di Indonesia tidak ada regulasi, tidak ada aturannya, dilarang misalnya. Tapi kan di luar negeri tidak. Sekarang kita bebas bertransaksi ke luar negeri lewat internet. Pemerintah tidak bisa melarang. 2. Inovasi finansial. Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency telah memicu inovasi dalam sektor keuangan, termasuk kontrak pintar dari DeFi, keuangan terdesentralisasi. 3. Risiko keuangan. Karena volatilitas yang tinggi, investasi dalam cryptocurrency juga memiliki risiko besar kehilangan nilai secara signifikan. Nah, ini artinya apa? Anda jangan serakah. Anda jangan menaruhkan telur dalam satu keranjang, kata orang ya. Jangan habis-habisan apalagi berhutang sebanyak mungkin kemudian memasukkan ke dalam bisnis investasi dalam cryptocurrency. Berbahaya. Dalam bisnis ini harus seperti membuang uangnya. Tapi di Alpha tidak perlu melakukan seperti itu. Anda investasikan uang itu dalam bentuk pembelajaran di Alpha seperti digital marketing, mind power, entrepreneurship, communication, kemudian bidang pendidikan seperti speed reading, mind mapping. Anda dapat pelatihan dari Alpha ya mungkin nggak semua kan, 1-2 saja ketika Anda ketika Anda menginvestasikan uang Anda $100 misalnya. Nah, saya akan kembalikan uang itu kepada Anda, tapi dengan catatan Anda tidak boleh menggunakan uang itu lagi, tapi harus mendonasikannya. Kalau sudah mendonasikan berarti sudah ikhlas ya. Di satu sisi Anda mendapatkan pelatihan dari Alpha di sisi lain Anda mendonasikan. Jadi sebetulnya anggap uang itu tidak ada. Nah, tapi Anda punya 100 FSP namanya. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu koin FSP. Nah, koin inilah yang nanti dengan harapan akan naik tinggi harganya dalam waktu-waktu mendatang. Bahkan bisa sampai 1.000, 2.000 atau bahkan 100.000 lipat. Nah, apakah bisa? Bagaimana caranya? Nanti dengarkan ya presentasi dari Pak Herman atau Pak Freddy ya selaku nomor 1 dari FSP yang ada di Indonesia. Nah, siapa Pak Freddy? Pak Freddy ini orang yang punya banyak usaha di Indonesia yang tidak mungkin mempertaruhkan reputasinya ya dengan kripto yang mungkin penipuan ya, tidak mungkin kan? Karena ini menyangkut reputasi perusahaannya sama dengan reputasi Alpha Tapi Alpha menghilangkan resiko komplain karena Anda sudah saya berikan pelatihan. Nah, Anda pun nanti begitu kepada rekan-rekan Anda yang lain, nanti kita atur caranya ya, sehingga ya rekan-rekan yang lain juga maksudnya bukan untuk investasi fisik tapi pelatihan dan donasi. Dengan demikian kita aman. Karena Alpha tidak mengumpulkan dana. Alpha menjual ilmunya kepada Anda. Cuman bedanya uangnya tidak saya terima. Tetap itu untuk Anda sendiri. Kemudian keempat, ketidakpastian regulasi. Ketidakpastian regulasi dapat menciptakan ketidakstabilan di pasar dan mempengaruhi adopsi massal. Nah, rekan-rekan, FSP ini menurut saya lebih rasional. Tidak ada ROI di sana. Jadi tidak ada kenaikan 1% itu tidak ada. Yang ada adalah sistem member get member. Oke. Sekarang bagaimana kita menyikapi cryptocurrency ini? Pertama, Anda harus banyak mendapatkan edukasi. Pahami sepenuhnya risiko dan potensi keuntungan cryptocurrency sebelum Anda berinvestasi. Nah, kalau menurut saya, Anda sekarang ini berinvestasi tanpa berinvestasi. Kenapa saya sebut begitu? Karena Anda hanya bayar $100 dan Anda mendapatkan pelatihan Alpha pelatihan baca cepat atau pelatihan lainnya di Alpha Kemudian dengan pelatihan itu, Anda sebetulnya sudah mendapatkan hak Anda. Uang $100 tadi bukan hak Anda lagi, tapi
saya berikan kepada Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa berdonasi. Donasi di sini sama dengan investasi. Apa beda investasi dan donasi? Kalau donasi memang Anda memberikan $100 tadi untuk disebar ke orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya para leader, para upline, ya, atau mungkin komunitas-komunitas yang ada di bawah kita dan lain-lain lah ya. Intinya disebarluaskan uang itu. Kalau investasi dipegang oleh perusahaan atau dipegang oleh bandar misalnya atau konsultan. Nah, kalau ini kan tidak. Memang disebarluaskan. Perusahaan dapat ya 10%, 20% itu dikelola oleh perusahaan. Itulah yang membuat perusahaan pencipta SPE ini yang menjadi hidup. Oke, kemudian pelajari apa itu cryptocurrency, metaverse ya. Kemudian NFT dan lain-lain ini harus Anda pelajari. Ya, sambil belajar Anda bisa sambil berpengalaman, jangan belajar dulu karena kelamaan ya. Sementara orang sudah nilai investasinya naik, Anda masih belajar berputar, pada akhirnya Anda kehabisan uang dan kehilangan kesempatan serta peluang. Berikutnya diversifikasi. Jangan mengalokasikan seluruh portfolio investasi pada cryptocurrency. Diversifikasi dapat membantu mengurangi risiko. Kemudian keamanan, gunakan pertukaran dan dompet yang aman untuk melindungi aset digital Anda. Ikuti perkembangan regulasi di wilayah tempat Anda tinggal dan perhatikan perubahan yang mungkin akan mempengaruhi pasar cryptocurrency. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah pertama, Anda harus menggunakan digital marketing. Yang kedua adalah multi level marketing. Yang ketiga adalah cryptocurrency. Barang apa yang bisa nilainya naik sampai 10 kali, 100 kali, 1000 kali? Hanya cryptocurrency. Apa yang terjadi pada Bitcoin menunjukkan fakta bahwa ada bisnis yang investasinya bisa menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan kali lipat. Jadi bukan mustahil. Bahwa berisiko, yes, semua bisnis berisiko, baik konvensional maupun non-konvensional. Saya hanya bisa meredam atau menurunkan risiko Anda, bahkan meniadakan risiko ketika Anda bergabung di bisnis ini. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap nggak siap harus berubah.